Selamat siang. Berjumpa di channel saya Teach Vlog. Pada video kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 IPA alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna termasuk hidrokarbon tidak jenuh, yaitu memiliki ikatan rangkap. Pada video kali ini kita akan membahas ciri-ciri alkena dan alkuna dan tata nama senyawa alkena dan alkuna. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri alkena. Alkena memiliki rumus umum CnH2n. Alkena termasuk hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Penamaan sesuai dan alkana, akhiran ana diganti dengan ena. Rantai induk harus ada C rangkap 2 atau C double bond dan diberi nomor sekecil mungkin. Lanjut, alkena yang bercabang. Aturan-aturan penamaannya untuk alkena sebagai berikut. Yang pertama, tentukan rantai utama, yaitu atom C yang mengandung ikatan rangkap yang rantainya paling panjang. Lalu yang kedua, penomoran atom C dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Jadi, C yang memiliki ikatan rangkap dapat nomor yang paling kecil atau nomor 1. Lalu yang ketiga, menentukan gugus alkil yang terikat pada rantai utama. Jika cabang lebih dari 1, cara penulisan dan penamaan cabang sama dengan pada senyawa alkana. Urutan penamanya sebagai berikut. Yang pertama, nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, lalu nama induk, dan terakhir ena. Ini contohnya untuk penamaan alkena dari C2 sampai C10. Untuk C1 tidak berlaku alkena. C2 etena, C3 propena, C5 pentena, C7 heptena, sampai C10 dekena. Masuk ke ciri-ciri alkuna. Rumus umumnya CnH2n-2, termasuk hidrokarbon tidak jenuh, yaitu memiliki C rangkap 3. Penamaan sesuai dengan alkana, akhiran ana diganti dengan una. Rantai induk harus ada C rangkap 3 dan diberi nomor sekecil mungkin. Dalam pemberian nama senyawa alkuna, untuk rantai yang lurus dan bercabang, aturannya sama dengan alkena, hanya saja untuk kalau alkena dia ena, tapi kalau alkuna diganti dan akhiran una. Berikut contoh senyawa alkena dan alkuna. Untuk yang atas dinamakan 1-butena. Kenapa 1-butena? Karena rangkapnya berada di nomor 1. Jadi di ujung kiri ya, nomor terkecilnya. Kemudian untuk yang bawah yang memiliki rangkap 3, maka akhirannya adalah una. Nah, di sini namanya 2-butuna. Jadi kenapa 2-butuna? Karena rangkap 3-nya berada di nomor 2 dan ada 4C, maka dinamakan 2-butuna. Lalu berikutnya, nah di sini ada ikatan rangkap ditandai. Kemudian tentukan rantai induknya. Ternyata rantai induknya adalah sampai 7. Kemudian tentukan cabangnya. Lalu didapat nama senyawa berikut adalah 2,4 dietil 1 heptena. Kita lihat bahwasanya ada 2 buah etil di nomor 2 dan di nomor 4. Makanya 2,4 dietil. Lalu heptena karena C induknya berjumlah 7 dan rangkapnya berada di nomor 1. Maka namanya menjadi 2,4 dietil 1 heptena.
Oke, kali ini kita akan ke contoh soal berikutnya. Beri nama alkena-alkena berikut. Nah, di sini ada 2 buah senyawa alkena. Coba kita beri nama ya. Yang A terlebih dahulu. Yang A, tentukan rantai terpanjang. Nah, nanti didapat rantai terpanjangnya dari ujung kiri ke ujung kanan. Kemudian tentukan nomor terkecil. Nomor terkecil adalah yang dekat dengan cabang. Nah, berarti dalam hal ini dari ujung kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rantai induk berjumlah 6 karbon, berarti dapat dikatakan bahwasanya rantai induknya mengandung heksa. Kalau dia alkena berarti heksena. Kemudian di sini kita lihat bahwasanya ada cabang ya. Ada 3 buah cabang di sini. Ada etil berjumlah 1, lalu metilnya berjumlah 2. Nah, kita lihat bahwa untuk metilnya ada di nomor 3 dan nomor 4, sedangkan etilnya di nomor 4. Nah, kemudian kita beri nama ya. Ingat ya, bahwasanya ketika memberi nama, nomor cabang terlebih dahulu ya. Berarti di sini 4 etil, kemudian 3,4 dimetil, lalu kemudian induknya yaitu 2 heksena ya. 2 itu dari ikatan rangkapnya berada di nomor 2, makanya jadi 2 heksena. Atau bisa juga 4 etil 3,4 dimetil heksen 2 ena ya. Untuk nama seperti ini mengacu pada aturan luar negeri ya. Kalau yang sebelumnya itu aturan yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, di sini ada rumus manfaat ya. Nah, untuk lebih mudah, maka kita buat dulu kerangkanya. Ya. Berarti di sini saya buat kerangka yang terlebih dahulu ya. Kemudian nanti baru diberi nama. Nah, kita mulai dari CH3. Ada CH3, kemudian C. Nah, karena di sini ada CH3-nya 2 kali, maka kita tulis di atasnya CH3, di bawahnya CH3. Jadi pas CH3-nya ada 2 kali. CH3 2 kali ini maksudnya adalah CH3 di sini sebagai cabang. Kemudian lanjut di sini ada CH. Kemudian CH2 CH3 ini dia sebagai cabang ya. Ini saya tulis di atas. CH2 CH3, lalu CH rangkap, ada CH, kemudian ada CH lagi. Ini CH nya ada CH, kemudian CH, kemudian CH3 2 kali, ini saya tulis di sini CH3, kemudian sini CH3. Oke. Kemudian kita tentukan rantai terpanjang ya. Rantai terpanjang dari mana ke mana kira-kira? Dari ujung kiri ke ujung kanan, betul apa salah? Nah, coba saya tandai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sama saja ya, cuma nanti di sini saya ambil yang dari ujung kiri ke ujung kanan biar lebih mudah. Oke. Tentukan nomor terkecil. Ingat, nomor terkecil ada yang dekat dengan ikatan rangkapnya ya. Kalau misalkan dari kiri 1, 2, 3, 4 baru ketemu cabang, sedangkan kalau dari kanan 1, 2, 3 sudah ketemu cabang, berarti kita ambil nomor satunya dari sebelah kanan, ujung kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 induknya, berarti dia heptena ya. Kalau rangkapnya di nomor 3 berarti dia pasti ujungnya 3 heptena. Nah, sekarang tentukan cabang. Ada berapa cabang di sini? Ada metil, lalu ada etil, kemudian metil lagi,
metil lagi. Nah, ternyata ada 3 buah metil dan 1 buah etil. Etilnya di nomor 5, lalu metilnya di nomor 6 dan nomor 2. Nah, sekarang kita beri nama ya. Nah, karena etil dan metil duluan etil, maka etil dulu yang ditulis. Berarti 5 etil, kemudian 2,6,6 trimetil. Ya, kenapa tri? Karena ada 3 buah metil di sini. Kemudian induknya hep, ya heptana ya, heptana. Karena rangkapnya di nomor 3, maka saya tulis hepten atau hep ya, hep strip 3 ena. Ya, berarti namanya jadi 5 etil, 2,6,6 trimetil, hep 3 ena. Gitu. Oke, ke soal berikutnya nomor 3. Buatlah struktur rantai karbon senyawa alkena berikut. Ya. Yang A ada 4,5 dimetil 2 heksena. Lalu yang B ada 3 etil 1,3 pentadiena. Oke, kita buat yang A dulu. Nah, ketika kita mau mengubah dari nama senyawa menjadi struktur, supaya lebih mudah kita buat dulu yang induknya. Nah, di sini induknya adalah 2 heksena ya, heksena berarti C-nya ada 6, maka di sini kita tulis C-nya berjumlah 6. Nah, kemudian kita tentukan rangkapnya dari kiri dulu atau kanan dulu ya, bebas ya. Jadi misalkan saya mulai dari kiri dulu, misalkan kan rangkapnya di nomor 2, maka 1, 2. Nah, rangkapnya di sini. Nah, kemudian 2 heksena nya sudah jadi, kemudian kita buat cabangnya 4,5 dimetil ya, karena kita tadi menentukan nomor terkecilnya dari ujung kiri, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata di nomor 4 dan nomor 5 ada 2 buah metil. Nah, di sini saya nomor 4 saya kasih metil, nomor 5 saya kasih metil. Nah, kemudian tinggal dilengkapi H-nya. Nah, ingat C itu tangannya 4. Ketika dia sudah berikatan 1, maka sisanya diisi oleh H. Nah, di sini C sudah berikatan 1, maka diisi 3H. Nah, di sini tangannya berikatan 3 nih, berarti kita isi H-nya 1. Ini juga H-nya 1. Di sini CH3, CH3. Nah, di sini berikatan 3, maka kita tambahkan 1H. Di sini juga 1H. Di sini berikatan 1 dengan C lain, maka sisanya diisi oleh H. Jadi CH3. Oke, seperti ini untuk yang A. Lalu kita buat yang B, 3 etil 1,3 pentadiena. Nah, maksudnya apa diena di sini? Diena, di itu berarti 2, ena berarti rangkap ya. Nah, berarti kalau dia diena berarti dia punya 2 ikatan rangkap. Nah, karena dia induknya 1,3 pentadiena, maka kita bisa katakan bahwasanya rangkap 2-nya ada di nomor 1 dan di nomor 3. Nah, kalau penta berarti 5 ya, maka di sini saya buat 5 buah rantai, 5 buah karbon. Oke. Misal nomor 1-nya dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1,3 pentadiena. Nah, berarti ada rangkap 2 di nomor 1 dan di nomor 3. Oke. Kemudian kita buat cabangnya, yaitu ada etil di nomor 3, berarti di sini. Nah, terus karena etil kita bisa tulis dengan C2H5. Nah, sekarang tinggal melengkapi hidrogennya. Di sini sudah berikatan 2, maka diisi oleh H2 atau 2 hidrogen. Di sini berikatan 3 tangannya, berarti sisanya 1H.
Nah, di sini sudah berikatan 4, maka tidak ada H di sini di C nomor 3. Kemudian di sini hanya 1, sini hanya 3. Begitu. Selesai. Lanjut. Nah, tentukan nama senyawa berikut ya. Nah, untuk dua soal ini kaitannya dengan alkuna ya. Kita mulai yang A dulu. Nah, yang A tentukan rantai induknya. Nah, ternyata ketemu dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, kemudian tentukan nomor terkecil. Nah, di sini kelihatan bahwa yang dekat dengan rangkap 3 itu dari ujung kanan, maka nomor satunya dari ujung kanan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus tentukan cabangnya. Ternyata di sini ada satu buah etil dan satu buah metil. Etilnya di nomor 3, metilnya di nomor 4 ya. Sebelumnya untuk rantai induknya di sini karena dia C-nya ada 6, maka hex ya, hex. Nah, karena dia rangkap 3 maka jadi hexuna. Karena rangkap 3 di nomor 1 jadi 1 hexuna atau hex 1 una. Nah, sekarang tinggal kita susun. Nah, karena harus urut abjad, maka etil dulu. Nah, 3 etil, kemudian 4 metil, kemudian hex 1 una. Nah, sekarang yang B. Nah, B ini rumus mampat ya. Maka kita harus membuat strukturnya dulu atau kerangkanya dulu ya. Berarti di sini CH3. Kemudian ada CH. Nah, karena CH3 dalam kurung ini menandakan bahwa dia merupakan cabang. Di sini CH3. Lalu CH2 dua kali, berarti di sini ingat kalau CH2 itu bukan sebagai cabang ya. Yang sebagai cabang adalah CH3 atau C2H5 atau kelipatannya gitu. Nah, sini saya tulis CH2. Kemudian karena dia dua kali maka saya tulis lagi CH2. Lalu di sini ada C ya. Karena di sini CCH, nah di sini nanti jadi ikatan rangkap ya. Ingat C itu kan tangannya 4. Nah, karena satu itu berikatan yang sebelah kiri, maka sisanya sebelah kanan berapa? 3 buah tangan ya. Sini 3, maka di sini tinggal C, terus sisa tangannya adalah H gitu. Nah, tentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjangnya mana? Nah, dari ujung kiri ke ujung kanan ya. Nah, ini saya beri tanda. Nomor terkecilnya itu dari ujung kanan sini ya, karena dekat dengan rangkap 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, di sini ada satu buah cabang yaitu metil di nomor 5 ya. Nah, tadi induknya apa? Karena dia jumlah C-nya ada 6 ya, maka hex 1 una ya, sama seperti yang atas ya gitu. Nah, sekarang tinggal kita beri nama ya. Nah, namanya jadi 5 metil ya, 5 metil. Kemudian hex 1 una atau 1 hexuna juga boleh. Lanjut, soal terakhir. Gambarlah struktur dari senyawa hidrokarbon berikut. Yang A 3 metil 1 butuna, yang B 1,3 pentadiuna. Ya, kita buat yang A dulu ya. Yang A ya. Oke. Kita buat rantai induknya dulu, butuna, berarti C-nya ada 4. Karena di sini 1 butuna, berarti dia punya rangkap 3 di nomor 1. Katakan nomor 1 ini sebelah kanan sini. Ya, ini nomor 1, berarti sini 2, 3, 4. Nah, di sini saya beri rangkap 3. Lalu ada cabang metil di nomor berapa? 3. Nah, di sini saya kasih metil. Oke. Tinggal melengkapi hidrogennya.
ini H3, ini H1, ini H1, ini H1. Ketemu. Lalu yang berikutnya 1,3 pentadiuna. Nah, kalau ini dia tidak punya cabang ya, berarti dia langsung rantai induk ya. Berarti kita buat penta berarti 5. Nah, 1,3 diuna berarti punya ikatan rangkap 3 berjumlah 2 di nomor 1 dan di nomor 3. Berarti misalkan nomor satunya di ujung kiri sini, ini rangkap 3, ini 2, ini 3, ini rangkap 3 lagi, lalu ini 4, ini 5. Tinggal ditambahkan hidrogennya. H, ini H, ini H, ini H3. Selesai. Oke, demikian penjelasan bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat.